Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini Yayasan Akhlak Indonesia alhamdulillah diperjalankan oleh Allah untuk membersihkan Masjid Gede Mataram. Mungkin nanti bukan saya yang membawakan acaranya, nanti ada Bapak. Ya. Kalian Bapak Sinten? Warisman. Oh, dengan Bapak Warisman yang nanti menjelaskan detail sejarahnya Masjid Mataram Gede ini. Yuk kita ikutin kegiatan hari ini teman-teman. Monggo. Masjid ini dibangun pada masa Kerajaan Mataram oleh Raja Mataram yang pertama, yaitu Kanjeng Panembahan Senopati Sutawijaya ing ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo Kalifatullah ingkang jumeneng ana ing bumi Mataram. Nah, itu dibangun kira-kira pada tahun 1587. Jadi kira-kira sudah berumur 430 tahunan. Kenapa dibangun masjid ini oleh Kanjeng Panembahan Senopati? Itu karena Kanjeng Panembahan Senopati itu dulu masih mudanya yang bernama Sutawijaya, itu putra Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan itu adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi sewaktu bapaknya berguru, beliau Sutawijaya ikut, masih muda, lebih cerdas, lebih banyak menangkap ilmu agama. Nah, kemudian pada saat itu Islam itu hanya berkembang di pantai utara saja, dari Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, Lasem, Demak, terus sampai ke barat sampai Cirebon. Nah, itu hanya di pantai-pantai. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga punya gagasan yang tepat, bahwa momentum yang tepat bahwa muridku sekarang sudah jadi raja di Mataram, maka alangkah baiknya kalau Islam ini dikembangkan ke pedalaman. Jadi daerah istimewa Yogyakarta ini dianggap pedalaman Pulau Jawa, karena yang pinggiran adalah pantai utara. Nah itu maka beliau Kanjeng Sunan Kalijaga memerintahkan kepada Kanjeng Panembahan Senopati untuk mengembangkan Islam di Mataram, belum ada Yogyakarta, belum ada. Jadi di Mataram. Nah, untuk mengembangkan ini perlu satu bangunan masjid yang memadai sebagai wadah kegiatan dakwah pengembangan. Nah, karena dulu sebelum ada masjid ini baru dibangun musola, jadi kecil, kurang memadai untuk sebagai kegiatan dakwah atau pengembangan Islam, maka dibangunlah masjid yang sebetulnya
ini masjid ini salah satu dari konsep Kesultanan Islam. Apa maksudnya konsep Kesultanan Islam? Konsep Kesultanan Islam itu dari kata catur gotro tunggal. Catur itu 4, gotro itu wujud, tunggal itu jadi satu, jadi 4 wujud jadi satu. Itu konsep Kesultanan Islam. Apa itu? Yaitu kerajaan, masjid, alun-alun, dan pasar. Jadi setiap kerajaan-kerajaan ini yang mengandung Kesultanan Islam itu dibangunlah catur gotro tunggal itu. Kerajaan sebagai pusat pemerintahan, masjid sebagai pusat peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, alun-alun sebagai tempat berkumpulnya rakyat, dan pasar sebagai pemakmur rakyat, pusat jual beli. Nah, itu salah satu. Jadi masjid itu menjadi salah satu dari konsep Kesultanan Islam catur gotro tunggal. Jadi semuanya itu ada sejarahnya, ada maksudnya, dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Oh, gitu. Jadi agama Islam itu bangunan masjid ini diambil dari kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu sesungguhnya semua yang ada di dunia milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalian semua kalau masuk ke masjid itu berarti kembali kepada Allah. Namun demikian, nanti setelah keperluan dengan Allah, yaitu untuk sholat, berdoa, bermunajat, berzikir, itikaf, dan sebagainya, kalian bisa kembali kepada aktivitasnya masing-masing. Yang petani ke sawah, yang pedagang ke pasar, yang pengrajin ke rumahnya masing-masing. Nah, begitu. Namun, besok ada tempat kembali, tapi tidak bisa kembali ke duniamu lagi. Nah, ini cara mengajarkannya. Nah, tempat kembali yang besok itu hanya ada 2 macam. Tempat yang bahagia dan tempat yang menderita. Nah, kalian pilih yang mana? Tentunya para umat itu memilih yang bahagia. Kalau yang bahagia itu ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya. Nah, ini makanya dibangun itu. Di sini ada pertama kali itu syarat yang pertama kali itu ada gapura. Oh, gapura depan ini ya. Pintu masuk ke masjid yang awal itu gapura. Gapura itu juga disebut diberi nama padu raksa. Raksa itu penjaga. Padu itu sesuatu yang dipadukan. Apa itu yang menjaga, yang dipadukan? Yang menjaga, yang dipadukan itu pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua Rasulnya. Allah dengan Al-Quran, Rasulnya dengan sunnah-sunnahnya. Nah, itulah yang menjaga kalian. Kalau Anda meyakini dan melaksanakan nasihat Allah dan Rasulnya, insya Allah besok tempatnya bahagia. Nah, makanya dinamakan gapura. Nah, itu dulu ketika siapapun yang masuk wilayah ini harus baca syahadat. Karena agar itu tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 yang dipadukan tadi, sang satu sang kholik, yang satu sang Rasul. Nah, itu tadi maka dinamakan gapura. Ini yang bangun dulu orang Hindu sebetulnya. Jadi kalau itu Anda sudah baca itu, gapura itu dari kata ghafura.
yang artinya ampunan. Jadi kalau Anda belum Islam, terus kemudian baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini akan mendapatkan ampunan dari Allah, masuk Islam. Luar biasa. Itu syarat yang pertama. Ya, ya. Syarat yang kedua, itu tadi ada atau di atas pintu, itu ada ornamen topeng raksasa. Nah itu raksasa itu, nah ini namanya apa disebut di Jawa itu namanya mangkoro. Ya, jadi fungsinya untuk apa? Kalau orang Hindu dulu katanya untuk tolak bala, tolak bencana gitu. Nah, kalau kita orang Islam ya bencana dan pahala semua dari Allah. Nah, itu kemudian mangkoro itu oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dibuat menjadi singkatan Manungso Angkara. Nah, Manungso Angkara. Kita sudah tahu Angkara itu sifat-sifat yang buruk, ya. Serakah, tamak, menangi dewe, individualistis, egoistis. Itu semua ada pada diri manusia. Ya. Nah, kalau Anda kepingin masuk surga, ingin tempat yang enak, itu di dalam hati Anda itu supaya dibersihkan. Nah, itu syarat yang kedua. Maka kalau jalan terus ketemu kolam. Kolam itu dulu untuk mencuci kaki. Nah, kaki itu simbol dari sesuatu untuk melangkah, untuk melakukan perjalanan. Nah, kalau orang hatinya punya sifat angkara, tentu tingkah lakunya walaupun sudah kaya pengen lebih kaya lagi. Itu begitu. Jadi syarat yang kedua, hati yang bersih dari sifat angkara. Nah, itu syarat yang kedua. Apa yang dijaga di dalam sholat itu ada 8 perkara. Ada 8 perkara. Yang pertama, menjaga kelurusan niat. Niatnya harus lurus betul-betul kepada Allah. Itu. Yang kedua, menjaga kesempurnaan wudhunya. Yang ketiga, menjaga tata aturannya. Misalnya jamaah harus ini, kalau sendirian begini, ya itu ada tata tertibnya. Terus kemudian menjaga syarat dan rukunnya. Syarat rukunnya apa, setelah itu nanti pelajari sendiri. Terus kemudian menjaga adabnya. Nah, kalau sholat ya kita harus pakai pakaian yang syukur pakai pakaian yang bagus. Ya. Nah, ini adabnya. Terus kemudian yang keenam adalah menjaga adab sudah ini. Terus bacaannya itu jangan terlalu cepat, tapi ya jangan pelan banget, tartil lah gitu. Nah, terus yang ke-7 kekhusyukannya. Jadi jangan sampai kekhusyukannya terpecah kemana-mana. Fokus, betul, fokus. Nah, terus kemudian yang terakhir itu menjaga dampaknya. Jadi sesudah mengerjakan sholat, sesudah tadi 17 rakaat tadi, harus kelihatan itu 8 perkara. Mungkin itu saja Pak. Ini terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut di lain waktu. Kabar-kabar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita sudah di ujung kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah juga, tadi kita sudah diberi banyak wawasan, diberi banyak pengetahuan tentang sejarah masjid ini dan filosofinya. Semoga filosofi dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin ini aja cerita kita hari ini, cerita tentang masjid ini dan kegiatan kita hari ini kita akhiri. Mungkin itu saja dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur, salam bahagia. Jangan lupa Yayasan Aqliyah tidak memungut biaya sepeser pun dari pihak manapun untuk kegiatan bersih-bersih masjid ini. Karena semua pemberian itu adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Aqliyah Indonesia bahagia. Salam syukur. Ojo lali subscribe, komen, like, and share. Salam syukur.